Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Regina Pamasisayani dengan NIM 123002101 dari Prodi S1 Kebidanan. Saya di sini ingin membuat video tentang praktikum yang ketujuh dengan materi biomekanika denyut jantung. Oke, langsung lanjut aja kita ke materi yang akan aku bahas di PPT. Biomekanika denyut jantung. Topik yang akan dibahas yaitu ada perhitungan denyut jantung, metode Carnot-Venn, dan hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Yang pertama kita bahas tentang denyut jantung. Perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari. Sebelum kamu memulai bergerak atau minum kafein, cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan atau di sisi leher. Yang pertama, di pergelangan tangan. Tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4, itulah detak jantungmu. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran denyut jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, jangan mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Kedua, tunggu 1 jam setelah mengkonsumsi kafein yang bisa menyebabkan jantung berdebar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya denyut nadi basal, yaitu denyut nadi bangun tidur. Denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat suhu tubuh tidak beraktivitas. Denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi pada saat berlangsung. Denyut nadi pemulihan atau recovery, yaitu denyut nadi setelah latihan. Jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 detik dan dikalikan 4. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detak per 15 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 10 detik namun dikalikan 6, 20 detik dikalikan 3, hingga 30 detik dikalikan 2. Hal ini yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik atau target heart rate atau THR didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum HR max. Zona latihan aerobik bersifat pada persentase 60. Yang kedua ada metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate atau HR max adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang sering digunakan adalah formula Fox dan Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate, seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan
beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah HR max 220 dikurangi umur, yaitu laki-laki. HR max sama dengan 226 dikurangi umur, yaitu perempuan. HR max sama dengan 220 dikurangi setengah umur atau obesitas. Target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana jantung dan paru-paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada hitung denyut jantung maksimum Anda, kurangkan umur Anda dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HR max Anda. Sebagai contoh, 220 HR max dikurangi 19 umur sama dengan 201. Selanjutnya step 2, periksa denyut jantung saat istirahat atau RHR. Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalikannya dengan 2. Asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah denyut jantung saat istirahat atau RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketiga hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Sebagai contoh, 82 ditambah 76 tambah 84 dibagi 3 ditambah 80,6. HRR nya 201 dikurangi 81 RHR sama dengan 120. THR atau batas atas 120 dikalikan 0,8 ditambah 81 sama dengan 171. THR batas bawah 120 dikali 0,6 ditambah 81 sama dengan 153. THR 177 ditambah 153 dibagi 2 sama dengan 165. Karvonen heart rate zona 120 kali 50% tambah 81 sama dengan 141. Zona 1 sama dengan 153 dikurangi 141 sama dengan 12. 120 kali 60% ditambah 81 sama dengan 153. Zona 2 165 dikurangi 153 sama dengan 12. 120 dikali 70% ditambah 81 sama dengan 165 termasuk zona 3 sama dengan 177 dikurangi 165 sama dengan 12. 120 dikali 80% ditambah 81 sama dengan 177 masuk zona 4. 189 dikurangi 177 sama dengan 12. 120 dikali 90% ditambah 81 sama dengan 189. Zona 5 sama dengan 201 dikurangi 89 sama dengan 12. 120 dikali 100% ditambah 81 sama dengan 201. Jadi zona Carnot sama dengan 12. Hubungan denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis. Memakai stopwatch dalam penghitungan waktu dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi 30 per menit. Repetisi kali menit.
kali per menit atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70-80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat, yang akhirnya meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat olahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal merupakan batas kemampuan seseorang melakukan suatu aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memacu denyut jantung, dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR max, maka sebaiknya segera istirahat, karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum ini paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan EKG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.